Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita semua tetap berada di perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang kembali di Praktikum Geomedik 2 Fakultas Kesehatan Masyarakat. Bersama saya Kuri Amanda Izati. Hari ini kita akan membahas tentang protozoa dan nematoda jaringan. Yang pertama, kita akan membahas terkait dengan protozoa jaringan, yaitu Toxoplasma gondii. Di sini, kita akan mengetahui terlebih dahulu bagaimana sih siklus hidup dari Toxoplasma gondii itu. Mungkin teman-teman masih ingat bahwa siklus hidup ini kita harus selalu mengambil dari sumber CDC, yang mana di situ adalah sumber terpercaya. Dan untuk mengetahui alurnya, kita harus mulai dari angka yang pertama. Di sini ada angka pertama, teman-teman. Nah, kita mulai dari sini membacanya, yang mana kucing ini itu mengeluarkan feses yang di situ mengandung Ookista. Jadi, untuk Toxoplasma gondii ini bersumber dari kucing yang di sini berperan sebagai hospes definitif. Nah, kucing ini akan mengeluarkan feses yang di situ mengandung Ookista. Kemudian, dari feses kucing ini akan menularkan kepada tikus ataupun burung, namun juga bisa babi ataupun kambing, atau bisa juga langsung kepada manusia. Nah, kita bahas satu persatu. Di sini, feses kucing yang mengandung Ookista bisa menular kepada tikus ataupun burung itu melalui pasir ataupun air ataupun tumbuhan yang di situ terkontaminasi oleh feses yang mengandung Ookista tersebut. Nah, kemudian si tikus dan si burung ini mengonsumsi ataupun bermain dengan tumbuhan itu, dan sehingga Ookistanya itu akhirnya menempel ke dalam tubuh mereka. Nah, setelah itu di dalam tubuh mereka, tubuh si tikus dan tubuh si burung ini akan menempel di dalam tubuh tikus ataupun tubuh si burung. Kemudian di situ akan berkembang menjadi kista, dan kemudian kista ini akan menginfeksi sel-sel otot dari si burung dan si tikus. Setelah itu, ketika si kucing ini kemudian memakan tikus ini ataupun memakan burung, maka kucing ini akan kembali terinfeksi oleh tikus ataupun burung yang di situ mempunyai kista Toxoplasma gondii. Itu untuk yang pertama. Lalu untuk yang kedua, jika feses Ookista ini mengenai babi ataupun kambing, biasanya tertular melalui tumbuhan juga ataupun air maupun pasir atau tanah seperti itu. Nah, kemudian Ookista ini akan berkembang, akan menempel di dalam tubuh si babi dan si kambing, kemudian akan berkembang menjadi kista. Nah, kemudian akan menular ke manusia apabila manusia ini memakan daging kambing ataupun daging babi yang di situ mengandung Ookistanya. Nah, yang ketiga, Ookista ini bisa langsung menularkan kepada manusia apabila manusia ini terpapar oleh makanan ataupun minuman ataupun pasir atau tanah yang di situ bekasnya dari si kucing, misalnya mungkin kucing pipis di situ ataupun feses di situ dan itu terkontaminasi oleh Ookista, kemudian manusia itu langsung terpapar hal-hal yang sudah disebutkan ini tadi, maka si manusia akan terinfeksi juga Ookista dari Toxoplasma gondii. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya bahwa ada kalanya manusia juga bisa tertular melalui blood transfusion or organ transplantation. Jadi maksudnya ketika dia menerima transplantasi organ ataupun transfusi darah dari orang yang terinfeksi Ookista atau kista dari Toxoplasma gondii, maka itu juga bisa menularkan. Nah, kemudian di sini untuk nomor 9 dan juga nomor 11 di sini Toxoplasma gondii ini bisa menyebabkan penularan dari ibu ke janin. Jadi ibu yang di situ terinfeksi Toxoplasma gondii, maka janin ini bisa berbahaya, teman-teman. Bahayanya kenapa? Nanti kita akan sebutkan. Kembali lagi ke manusia.
Ketika Toxoplasma gondii ini menyerang manusia, maka parasit tersebut akan masuk ke dalam skeleton, ke dalam otak, dan juga mata. Sekarang kita beralih ke morfologi. Morfologi dari Toxoplasma gondii itu kita ada 3 stadium ya teman-teman. Yang pertama tachyzoid, kista, dan juga ookista. Nah, untuk tachyzoid ini itu bentuknya menyerupai bulan sabit dengan ujung yang runcing dan ujung lain agak membelat. Jadi salah satunya membelat, salah satunya runcing. Kemudian host-host perantaranya itu burung, mamalia, termasuk manusia. Jadi manusia itu di Toxoplasma gondii hanya berperan sebagai host-host perantara, teman-teman. Jadi hanya menginfeksi dari host-host perantara tersebut. Karena apa? Karena host-host definitifnya atau dia bisa berkembang biak dan melakukan seksual itu ya dari tubuh si kucing. Nah, kemudian kita ke kista. Kista menempel di dinding sel dan mengikuti bentuk sel. Di otak bentuknya lonjong atau bulat. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan waktu siklus hidup ya teman-teman. Nah, kemudian kista ini akan membentuk ookista. Nah, bentuk ookista ini akan keluar dari tubuh kucing bersama feses dan mencemari lingkungan. Nah, kemudian kita ke ookista. Ookista ini bentuknya lonjong. Kemudian, ookista yang mempunyai dinding itu berisi 1 sporoblast. Nah, sporoblast akan membelah kemudian menjadi sporokista. Nah, ini nih teman-teman yang dinamakan dengan tachyzoid. Jadi salah satunya runcing dan salah satunya membulat seperti bulan sabit. Kemudian di sini kita akan membahas tentang penyakit dan gejala klinis yang disebabkan oleh Toxoplasma gondii. Penyakitnya namanya adalah toxoplasmosis. Nah, sebagian besar itu tidak ada gejala, tanpa gejala, tapi tiba-tiba terkadang langsung meninggal seperti itu. Jadi asimptomatis. Nah, tapi ada gejala yang lebih parah lagi nih teman-teman, kalau misalnya itu bagi wanita yang sedang hamil. Nah, kalau misalnya hamil muda, maka Toxoplasma gondii ini bisa mengakibatkan abortus atau keguguran. Sedangkan untuk hamil tua, maka bayi itu akan lahir cacat atau mikrosefali atau malah hidrosefalus. Seperti itu. Jadi Toxoplasma gondii ini benar-benar yang berbahaya banget ya teman-teman. Nah, sekarang kita beralih ke faktor risikonya. Faktor risiko yang menyebabkan Toxoplasma gondii ini apa sih? Hal yang pertama yang mendukung adalah lingkungan yang buruk, yang mana di situ banyak lalat dan kecoa, kemudian masih banyak tikus, dan lain sebagainya. Kemudian tidak memperhatikan kebersihan makanan dan minuman. Kemudian yang paling riskan adalah makan daging yang tidak dimasak dengan baik. Sebab apa? Seperti yang tadi kita ketahui bahwa di siklus hidupnya, kita bisa terinfeksi apabila memakan daging yang di situ terkontaminasi kista atau ookista. Nah, kalau daging tidak dimasak dengan baik, maka ya kista atau ookista yang ada di dalam daging tersebut tidak akan mati, seperti itu. Kemudian, yang ketiga, banyak hewan reservoir atau hospes definitif, yaitu kucing. Karena kucing ini kita tidak tahu, mungkin ketika merawatnya sudah baik, tetapi kucing ini kan banyak perilaku yang mana mungkin di luar pengawasan kita, seperti itu. Nah, maka dari itu, bagi pecinta kucing, tolong untuk dirawat dan diperhatikan sebaik mungkin. Nah, kemudian cara infeksinya itu kongenital atau dari plasenta ibu ke janin, kemudian menularkan melalui minuman dan makan daging yang mentah, yang disitu mengandung kista. Atau bisa juga tercemar oleh alat masaknya. Kemudian transplantasi organ tubuh ataupun transfusi darah dari donor yang menderita toxoplasmosis. Nah, di sini hospes definitifnya tadi sudah disebutkan, yaitu kucing, kemudian hospes antaranya itu tikus, kambing, sapi, ayam, babi, bahkan manusia. Kemudian habitatnya itu adalah di sel epitel usus kucing, intraseluler, sehingga di dalam tubuh kucing inilah yang akan memproduksi ookista, yang mana di situ merupakan bentuk infektifnya. Bentuk infektifnya tidak hanya ookista ya teman-teman, tapi juga dalam pseudokista ataupun kista. Jadi banyak stadium yang bisa jadi bentuk infektifnya.
Kemudian untuk pencegahan tentunya yang pertama adalah menjaga kebersihan lingkungan. Karena apalagi bagi orang-orang yang mempunyai kucing atau memelihara kucing, maka di situ kebersihan lingkungan harus selalu terjaga. Seperti feses dari kucing itu harus segera dibersihkan, kencingnya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, memberi makanan matang pada hewan peliharaan terutama kucing. Ini juga termasuk manusia ya teman-teman, karena makanan yang mentah itu pun tidak hanya Toxoplasma gondii tetapi rawan untuk penyakit-penyakit yang lain. Kemudian yang ketiga, masak daging sampai benar-benar matang. Ini seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian yang keempat, memelihara kucing yang sehat. Jadi kalau misalnya teman-teman di situ memelihara kucing yang di situ ngambil dari jalanan ataupun dari kucing liar seperti itu, nah akan lebih baik jika segera diperiksakan terlebih dahulu apakah dia benar-benar sehat atau tidak. Jika tidak, maka segera ditindaklanjuti, mungkin melakukan pengobatan atau hal lain sebagainya. Kemudian yang kelima, pemeriksaan serologis pranikah. Ini berkaitan dengan Toxoplasma gondii yang berpengaruh terhadap kehamilan seorang wanita. Jika hamil muda menjadi abortus, jika hamil tua maka akan melahirkan bayi yang cacat seperti itu. Lalu yang kedua adalah nematoda jaringan yang terdiri dari Wuchereria bancrofti, Bruguier malayi, dan Bruguier timori. Nah, ini adalah stadium yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama adalah stadium filaria, yaitu dewasa. Ini ditemukan di saluran limfe. Kemudian yang kedua stadium mikrofilaria yang ditemukan di darah manusia, dan yang ketiga adalah stadium larva yang ditemukan di tubuh nyamuk. Nyamuk yang disitu berperan sebagai vektor. Jadi nematoda jaringan ini adalah bentuknya cacing ya teman-teman. Nah, persamaan dari Wuchereria bancrofti, Bruguier malayi, dan Bruguier timori yaitu menyebabkan penyakit filariasis atau kaki gajah atau elephantiasis. Nah, kemudian persamaan lain itu adalah yang pertama, bentuk infektifnya adalah larva stadium 3. Kemudian yang kedua, persamaan lain adalah hospes definitifnya itu adalah manusia. Nah, kemudian yang ketiga, cara penularannya itu melalui gigitan nyamuk yang disitu mengandung larva stadium 3. Nah, perbedaannya antara Wuchereria bancrofti dan Bruguier malayi, di sini kami tidak mencantumkan Bruguier timori karena Bruguier timori ini hampir mirip dengan Bruguier malayi. Nah, perbedaannya terdapat 4 perbedaan. Yang pertama, vektor. Dari vektornya, Wuchereria bancrofti ini adalah nyamuk culex dan nyamuk Anopheles. Tentunya betina teman-teman, karena hanya nyamuk betina yang di situ mengonsumsi darah manusia. Sedangkan untuk jantan itu tidak mengonsumsi darah manusia, akan tetapi dia mengonsumsi sari-sari bunga. Nah, sedangkan untuk Bruguier malayi, vektornya ini hanyalah nyamuk Anopheles betina. Untuk sifat mikrofilaria, untuk Wuchereria bancrofti, dia sifatnya adalah nocturna. Jadi mikrofilaria yang ada di dalam tubuh manusia itu hanya akan aktif ketika dia itu di malam hari atau nocturna itu tadi. Sedangkan untuk Bruguier malayi, dia bisa nocturna, tapi bisa subperiodik nocturna, jadi bisa malam, bisa siang. Jadi dia aktifnya itu bisa dua-duanya gitu. Nah, kemudian perbedaan lain adalah pada gejala klinis, di mana Wuchereria bancrofti ini bisa menyebabkan panas yang hilang timbul, kemudian kaki membengkak, dan alat genitalnya itu membengkak. Jadi ini alat kelamin bagi laki-laki itu juga ikut membengkak. Tidak hanya kakinya saja, tetapi juga alat genitalnya. Sedangkan untuk Bruguier malayi, gejala klinisnya ini juga panas yang hilang timbul, kaki juga membengkak, namun alat kelaminnya ini normal, jadi dia tidak membengkak. Nah, perbedaan lain adalah morfologi. Tentunya morfologi antara Wuchereria bancrofti, Bruguier malayi, bahkan untuk Bruguier timori itu juga berbeda-beda. Tetapi akan dijelaskan nanti setelah ini.
Kita ke siklus hidup terlebih dahulu. Ini di sini tertulis Wuchereria bancrofti, namun untuk secara umum Wuchereria Brugia malayi dan juga Brugia timori ini siklus hidupnya hampir sama. Nah, ini kami mengambil sumbernya tetap dari CDC ya teman-teman. Kita lihat di sini angka pertama mulai dari sini, mulai dari nyamuk Anopheles yang di situ sudah mengandung larva stadium 3. Larva stadium 3 ini adalah bentuk infektif dari Wuchereria bancrofti ataupun Brugia malayi dan timori. Nah, nyamuk yang di sini sudah mengandung larva itu sudah siap untuk menusuk ke dalam tubuh manusia, di mana nyamuk ini akan menghisap darah, dia barter dengan mengeluarkan larva stadium 3 ke dalam tubuh manusia. Nah, larva-larva stadium 3 yang masuk ke dalam tubuh manusia ini akan berkembang menjadi dewasa, di kelenjar limfa. Jadi kelenjar limfa ini bisa di bagian sini, paha, ya, bagian paha ataupun bagian yang dekat dengan ketiak, seperti itu. Stadium dewasa ini kemudian akan memproduksi, yang terdiri dari jantan dan juga betina, ini akan memproduksi mikrofilaria. Nah, seperti ini mikrofilarianya. Nah, stadium inilah yang bisa didiagnosa. Jadi kita bisa mendiagnosa apakah orang tersebut memiliki Wuchereria bancrofti ataupun Brugia malayi atau timori itu berdasarkan apakah di darahnya itu ada mikrofilarianya. Nah, seperti itu. Karena mikrofilaria ini dia yang akan berenang-renang di darah manusia dan akan pergi kemana-mana, seperti itu. Berbeda dengan stadium yang dewasa, teman-teman. Kalau stadium dewasa ini dia hanya cukup di kelenjar limfa aja. Dia akan di situ terus sambil memproduksi mikrofilaria. Nah, mikrofilarianya ini yang dia bisa kemana-mana, bisa berenang, pokoknya mengalir sesuai darah manusia, seperti itu. Nah, disitulah ketika si nyamuk, kita berpindah ke sini, ketika si nyamuk itu akan mengambil darah manusia, ketika manusianya ini memiliki mikrofilaria di darahnya, maka nyamuk ini akan menghisap mikrofilaria yang ada di darah tersebut, sehingga masuk ke dalam tubuh nyamuk. Nah, disinilah terjadi perkembangan yang hanya bisa terjadi di tubuh nyamuk, di mana mikrofilaria yang ada di tubuh nyamuk ini akan berkembang menjadi larva stadium 1. Kemudian berkembang lagi menjadi larva stadium 3. Ketika sudah menjadi larva stadium 3, larva ini akan bergerak menuju kelenjar ludah atau bagian probosis dari nyamuk tersebut, sehingga ketika sudah siap, nyamuk itu akan menghisap darah manusia dan barter dengan larva stadium 3 dari Wuchereria bancrofti, Brugia malayi ataupun Brugia timori. Seperti itu untuk siklus hidupnya. Nah, selanjutnya adalah morfologi. Morfologi ini penting sekali untuk mengetahui terkait dengan mikrofilaria. Jadi ini tiga-tiganya adalah mikrofilaria ya teman-teman. Namun di sini berbeda-beda jenisnya. Nah, kenapa? Karena ini digunakan untuk diagnosis. Jadi kita harus tahu nih mikrofilarianya ini seperti apa sih? Mikrofilaria ini tuh yang apa sih? Nah, seperti itu. Untuk Wuchereria bancrofti, mikrofilarianya ini untuk panjang dan lebar kepala ini sama teman-teman. Nah, jadi kepalanya itu bagian ini nih teman-teman. Ini kepala, kemudian di sini ada tudungnya, tudung kayak kerudung gitu ya. Jadi masih ada kepala terus ada kerudungnya. Nah, lebar dan panjangnya ini sama seperti kepalanya gitu, panjang dan lebarnya. Jadi tidak terlalu panjang gitu ya untuk kerudungnya yang dimaksud. Kemudian intinya itu teratur. Jadi intinya itu teratur bahkan sampai belakang, sampai ekor. Ini ekor ya teman-teman. Sampai ke ekor ini intinya teratur. Inti itu yang ada di dalam-dalamnya ini loh teman-teman. Nah, kemudian tidak terdapat inti di ekor. Jadi ekornya ini ya polos gitu. Sudah tidak ada inti-intinya lagi gitu. Oke, ini yang Wuchereria bancrofti. Kemudian untuk Brugia malayi,
panjang dan lebar kepala ini 2:1. Jadi panjangnya itu lebih panjang gitu. Jadi ini kepalanya hanya sampai sini, kemudian masih ada kerudung lagi. Ini kelipat teman-teman. Jadi sebenarnya dia masih lebih panjang lagi, cuman karena kelipat jadi kelihatannya cuma pendek gitu. Sebenarnya harusnya rasionya itu 2:1. Kemudian intinya itu tidak teratur, jadi tidak seperti Wuchereria yang teratur, dia tidak teratur gitu, hanya kacak-kacakan kayak gitu. Kemudian di ekor itu masih ada inti 2-5 buah, jadi sampai ke belakang itu masih ada 2-5 inti di ekornya ini gitu. Kan kalau Wuchereria ini cukup sampai di sini aja, terus habis itu ekornya selebihnya nggak ada. Kalau ini masih ada sedikit-sedikit gitu. Kemudian untuk Brugia timori, perbandingan panjang dan lebar kepalanya ini 3:1. Jadi kerudungnya makin panjang nih teman-teman. Ini kepalanya, kerudungnya makin panjang lagi dan itu 3 kali lipatnya. Itu 3 kali lipat dari lebarnya. Kemudian intinya tidak teratur, sama kayak Brugia malayi. Dan inti di ekornya ini 5-8 buah. Ini teman-teman bisa lihat kan di ekornya. Jadi sampai ujung pun masih ada titik-titik dari intinya itu. Gitu. Nah, itulah perbedaan dari mikrofilarianya Wuchereria, Brugia malayi, dan Brugia timori. Nah, ini ketika sudah stadium dewasa nih teman-teman. Stadium dewasa dari larva stadium 3. Nah, seperti ini ya. Ini kayak cacing biasa gitu ya. Cuman warnanya itu sebenarnya putih nih teman-teman. Warnanya kayak gini warnanya. Coklat-coklat putih itu. Nah, ini adalah jantan, sedangkan ini adalah betina. Jadi betinanya itu lebih gede gitu daripada yang jantan gitu. Untuk pencegahannya itu sama ya teman-teman, antara Wuchereria, kemudian Brugia, malayi dan timori gitu ya. Nah, untuk yang pertama adalah mengobati sumber infeksi. Agar apa? Agar pencegahan sejak dini seperti itu. Jadi agar tidak kemana-mana, agar tidak menginfeksi manusia lain, sehingga harus diobati sedini mungkin sebagai bentuk pencegahan. Kemudian yang kedua, menghindarkan diri dari gigitan nyamuk. Karena apa teman-teman? Karena tadi faktor dari nematoda jaringan yang menyebabkan malaria adalah nyamuk Anopheles dan juga nyamuk Culex, sehingga perlu menghindarkan diri dari gigitan tersebut. Kemudian yang ketiga, menghilangkan sarang nyamuk. Nah, jadi selain menghindarkan diri dari gigitan nyamuk, perlu juga dihilangkan sarang nyamuknya. Bisa menggunakan 3M, misalnya menguras, mengubur, menutup, seperti itu. Kemudian karena ini Anopheles, yang mana di situ dia habitatnya adalah di rawa-rawa, kemudian di hutan, genangan air di hutan, dan lain sebagainya, maka disitulah yang perlu diberantas, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, memperbaiki lingkungan. Hal ini sudah ya secara umum seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang kelima, melakukan pengobatan rutin. Nah, pengobatan rutin ini juga dilakukan hampir sama seperti yang nomor 1. Jadi sebagai pencegahan agar tidak menularkan kepada manusia-manusia lain. Nah, di sini ada program pemerintah nih teman-teman. Teman-teman harus tahu nih, pemerintah ini sudah melakukan apa sih untuk program filariasis ini atau kaki gajah ini. Nah, yang pertama, pemberian obat massal pencegahan atau POPM, yang mana itu melakukan Transmission Assessment Survey atau TAS. Ini adalah survei untuk mendeteksi dini pada anak sekolah yang dilakukan di Kota Tangerang Selatan. Dan itu sudah berjalan 3 kali nih teman-teman, dari tahun 2015, 2017, dan 2019. Nah, nanti hasil deteksi dari anak-anak sekolah ini itu akan dilakukan pengobatan ketika anak tersebut memang terdeteksi atau terdiagnosa ada mikrofilarianya di dalam darahnya. Seperti itu. Nanti akan diberikan obat cacing atau obat khusus untuk filariasis. Nah, nanti cacing-cacing tersebut akan hancur dan dikeluarkan bersama urin atau feses, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah bulan eliminasi kaki gajah atau BELKAGA, yang mana bulan ini itu khusus serentak semua penduduk itu minum obat pencegahan, yaitu bulan Oktober selama 5 tahun berturut-turut. Dan di sini programnya dari tahun 2015 sampai 2020.
Kemudian yang terakhir, gerakan tepat pencegahan dini, yaitu gerakan 3M. Kalau ini teman-teman sudah tahu ya secara umum karena vektornya adalah nyamuk. Demikian yang bisa kami sampaikan. Banyak salah dan kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirul wali hada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.